Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi dzal kiram. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam Allah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi ujung tombak perjuangannya dalam membela agama Allah, yaitu agama Islam. Penghormatan saya kepada seluruh panitia forum dan milenial yang telah menyelenggarakan acara ini. Penghormatan saya kepada Ustaz Rizky Wahidi dan Ustaz Habib Muhammad Alvin Al-Aidrus. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia forum dan milenial yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti acara ini. Selanjutnya saya akan berceramah tentang seputar Ramadan. Alhamdulillah kita telah masuk di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah, masih Allah pilih kita untuk berjumpa di bulan suci Ramadan. Maka Allah masukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Dan masih banyak orang di luar sana yang mungkin di Ramadan tahun lalu masih bersamanya, satu saf dengannya, berkita rawih bersamanya. Selesai sholat masih terbayang wajahnya, senyumannya masih terbayang di benak kita, tapi jasadnya telah berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang yang sudah bersiap dia yakin akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan mulai dari tanggal 26, 27, 28 Sya'ban. Yakin dia akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tapi sebelum panggilan Ramadan datang, Allah terlebih dulu memanggilnya dengan panggilan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita yang masih dipilih oleh Allah, gunakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada satupun orang yang menjamin hidup akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dapat dengan panggilan Ramadan di Ramadan berikutnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita hendak memasuki bulan suci Ramadan, biasanya baik itu produk makanan, minuman, produk pakaian, baik itu dari unsur pemerintahan, biasanya mereka itu bikin kalimat ucapan. Ucapannya ini sudah sangat familiar bagi kita. Gimana ucapannya? Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kiai Enzat Gajah Kalahansa mengucapkan marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pemda Sirmar Janjaya mengucapkan marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pemdanya begitu terus, kata-katanya tak pernah berubah. Makanya sebagian orang beranggapan kata minal aidin wal faizin artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Dulu ada satu peperangan yang sangat dahsyat terjadi juga di bulan suci Ramadan. Perang apa Ustaz? Perang Badar. Waktu itu kaum muslimin pasukannya 300 orang. Ada yang mengatakan riwayatnya 300 orang lebih pasukan umat Islam. Sedangkan kaum kafir Quraisy waktu itu 1000 orang. Ada yang mengatakan riwayatnya 1000 lebih melawan 300 orang umat Islam. Kalau menurut pengamat, umat Islam pasti kalah dalam peperangan itu. Tapi ternyata skenario Allah sangat luar biasa. Allah kirim para malaikat berjubah putih untuk membantu pasukan Islam pada perang Badar waktu itu. Kemudian umat Islam berhasil menang dan berhasil memukul mundur kaum kafir Quraisy waktu itu. Ketika umat Islam menang, semua suami mujahid Badar itu pulang ke rumahnya masing-masing. Di depan rumahnya, semua istri-istri suami mujahid Badar itu sudah menunggu suaminya. Ia kejar suaminya dan ia peluk erat-erat suaminya. Karena waktu itu tidak ada satu istri yang memeluk suami tetangga. Semuanya memeluk suaminya masing-masing. Dalam pelukan itu, apa kata suami mujahid Badar? Bisik istrinya. Minal aidin wal faizin. Kami baru saja dari peperangan dan berhasil meraih kemenangan. Ramadan mengajarkan kita bukan hanya tahan lapar dan haus saja, tapi pastikan perut kita juga berpuasa dari makanan haram. Tangan kita, kaki kita juga ikut berpuasa dari kemaksiatan. Ramadan mengajarkan lisan kita, mulut kita untuk jauh dari dusta, hina, gibah, fitnah, dan lainnya.
Tujuan Allah memberikan bulan suci Ramadan supaya kita dapat hidayah, karena tidak semua orang itu dapat hidayah. Maka gunakanlah Ramadan kita, tarawih kita, tadarus kita, puasa kita sebagai pagar dan perisai bagi kita. Dan Ramadan adalah bulan belajar perbaiki amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah dalam menjalani ibadah puasa di tahun 2025. Semoga kita dipanjangkan umur kita untuk berjumpa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.